Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis pengaruh intensitas cuaca dan temperatur udara terhadap produktivitas hortikultura modern. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Hairun Abbas Rasidin dengan NIM J1B0241043. Mari kita masuk ke slide PPT-nya. Bagian A, pengaruh intensitas cahaya terhadap tanaman. Yang pertama ada pada respon terhadap selada. Selada merupakan jenis tanaman hari pendek yang sangat adaptif terhadap kebutuhan intensitas cahaya sedang hingga rendah. Pertumbuhan yang cahaya tinggi dapat memicu peristiwa bolting atau pembungaan dini. Tekstur daun menjadi sangat kaku, tipis, dan memproduksi getah pahit. Untuk intensitas cahaya idealnya dia berkisar antara 10K sampai 15K lux, sehingga akan menghasilkan morfologi daun yang lebar, renyah, optimasi fotosintesis, serta penampakan hijau segar dan yang estetis maksudnya. Terus masuk ke dua, fase penyemaian benih cabai. Bahaya etiolasi akibat kurang cahaya. Pada awal germinasi atau pecah benih, tanaman membutuhkan kondisi gelap. Namun segera setelah muncul tunas, pasokan cahaya mutlak diberikan secara bertahap. Etiolasi atau mencari cahaya, ketiadaan cahaya yang cukup merangsang hormon auksin berlebih, sehingga mengakibatkan batang tumbuh sangat kurus, pucat, tidak kokoh, dan mudah rebah. Terus ada yang ketiga, fase pembesaran buah tomat. Kebutuhan intensitas cahayanya sangat tinggi atau full sun. Tanaman tomat membutuhkan saturasi cahaya tinggi selama fase generatif atau pembuahan untuk memicu proses akumulasi gula buah dan mengaktifkan biosintesis pigmen warna. Efek dari cahaya yang optimal terhadap buah tomat yaitu mempercepat kematangan buah, meningkatkan kadar kemanisan atau Brix, serta menstimulasi pembentukan zat likopen yang menghasilkan warna merah merata pada buah tomat. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu pengaruh temperatur udara terhadap tanaman. Pengaruh unsur suhu dan suhu udara terhadap kentang dan bagaimana cekaman dia pada suhu tinggi. Yang pertama, kentang pada suhu rendah atau berada di suhu 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Pada kondisi ini suhu tanah dan udara yang sejuk merangsang pembelahan sel ubi dan menghentikan pertumbuhan vegetatif yang berlebih, sehingga tanaman fokus menimbun karbohidrat ke dalam umbi kentang. Selanjutnya, kentang apabila pada suhu tinggi, yaitu suhunya di atas 30 derajat Celcius, suhu panas mempercepat respirasi tanaman. Akibatnya energi hasil fotosintesis habis terbakar untuk bernapas, sehingga memicu stres oksidatif dan tanaman gagal total membentuk ubi. Ada juga selain kentang, ada juga jagung dan kebutuhan suhu hangat. Adaptasi tanaman jagung pada iklim tropis. Jagung atau siamais tergolong tipe tanaman C4 yang memiliki efisiensi tinggi pada suhu lingkungan yang hangat dan radiasi cahaya melimpah. Suhu sangat mengoptimalkan kinerja enzim fosfoenopirufat karbosilase atau Pepsi dalam menangkap karbon. Suhu dingin di bawah 15 derajat Celcius menyebabkan perlambatan transpirasi dan metabolisme sel, sehingga membuat jagung tumbuh kerdil. Jadi pada jagung ini suhu idealnya antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Jadi kesimpulan pada persentase kali ini yaitu ada 3, yaitu batas optimum, fase kritis, dan smart farming.
Jadi batas optimum adalah setiap spesies memiliki titik toleransi genetik yang spesifik terhadap intensitas cahaya dan fluktuasi temperatur. Fase kritisnya itu maksudnya yaitu fase semai sangat sensitif terhadap cahaya atau resiko etiolasi, sedangkan fase reproduktif lebih sensitif terhadap suhu. Terus ada bagian smart farming, yaitu manipulasi presisi atau naungan kontrol suhu. Di dalam pertanian modern, smart farming ini mampu melipat gandakan indeks hasil panen. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.